Moondoers, balik lagi bersama saya Gaby Suhartanto selaku Investment Connoisseur di Moondoers. Dan hari ini ada kedatangan Bapak Rudianto dari Panin Asset Management. Terima kasih banyak Pak Rudi sudah hadir bersama kita hari ini. Nah, di video kali ini kita mau bahas tentang pendapatan tetap atau obligasi di Indonesia di tahun 2023 ini. Kalau saya kutip nih dari artikel dari OJK, dikatakan bahwa investasi pendapatan tetap itu cocok untuk jangka waktu 1-3 tahun. Nah, sekarang kan ekonomi Indonesia sudah lumayan pulih, sudah mungkin more or less sudah balik ke sebelum pandemi. Dan suku bunga kita itu sudah naik nih di sekitar 6%. Dan seperti kita ketahui kan kalau suku bunga naik, obligasi itu cenderung akan turun. Nah, kalau misalnya kita lihat nih di tahun ini, apakah obligasi itu masih atraktif nih Pak di era suku bunga yang tinggi? Nah, jadi kalau kita ingin berinvestasi di reksadana pendapatan tetap untuk orang yang awam, ya itu memang yang tadi seperti Ibu Gaby katakan 1-3 tahun. Nah, kemudian untuk tingkatan yang lebih tinggi lagi, itu sebenarnya bukan masalah awam atau expert, tapi diversifikasi. Saya investor agresif, tetap harus punya reksadana fixed income. Saya investor yang konservatif, tetap harus punya reksadana saham walaupun sedikit. Kenapa? Karena ada tahun-tahun di mana saham nggak kemana-mana, tapi harga obligasi naik. Contoh tahun 2020. 2020 kita tahu ada pandemi, semua saham jatuh, reksadana pendapatan tetap itu naiknya hampir 10%. Kenapa? Karena pada tahun tersebut suku bunga diturunkan. Ya. Nah, kemudian 2022 kondisi berbalik. Suku bunganya naik, ya, harga obligasi turun. Nah, IHSG sih tadinya mengalahkan obligasi, tapi pas last minute ada GOTO. Nah, itu agak kepleset dikit ya. Tapi kalau misalnya tidak ada GOTO, supposed to be tahun 2022 itu reksadana saham, kalau kita ambil reksadana yang misalnya tidak ada GOTO-nya ya, misalnya Serika Hati atau apa, return-nya itu belasan persen di atas reksadana fixed income. Jadi reksadana fixed income itu untuk orang awam, untuk short term boleh, tapi kalau untuk orang yang sudah berinvestasi secara serius itu sebagai diversifikasi. Nah, sekarang kalau konteksnya outlook suku bunga bagaimana? Waktu ada kondisi inflasi tinggi, obatnya suku bunga. Jadi kalau dinaikkan suku bunga lagi mungkin, tapi tinggal 1, 2, atau 3 kali. Nah, setelah itu berarti kan dia tetap. Kapan akan turun? Atau tetap di situ-situ aja? Nah, kita lihat lagi, apakah akan terjadi resesi? Sekarang kan banyak orang bahas resesi di Amerika, segala macam. Nah, kalau obatnya inflasi tinggi itu adalah kenaikan suku bunga, obatnya resesi itu adalah menurunkan suku bunga. Ibaratnya yang kemarin harga barang terlalu tinggi, dia tahan harga barang agar nggak tinggi. Nanti kalau ekonomi lesu, dia turunkan bunga supaya ekonomi aktif lagi, gitu. Nah, sekarang ini sudah mendekati puncak kenaikan bunga. Kalau misalkan resesi, itu akan mempercepat penurunan bunga. Kalau misalnya tidak resesi, artinya kita survive dengan apa yang ada, penurunan suku bunga mungkin baru akan terjadi 2024. Nah, kalau misalnya skenario itu terjadi ya, apakah suku bunga turun lebih cepat di 2023 karena resesi, atau ternyata nggak jadi resesi, tapi karena suku bunga terlalu tinggi, waktu inflasi sudah turun, bisa diturunkan lagi di 2024, maka seharusnya ini akan menguntungkan bagi reksadana pendapatan tetap. Nah, jadi kalau ibaratnya, kalau kita percaya bahwa suku bunga sudah puncak dan sebentar lagi akan turun, berarti cuma soal waktu harga obligasi naik. Nah, masalahnya tinggal naiknya tahun 2023 atau naiknya 2024. Nah, mumpung belum ada kepastian, harga naiknya juga tanggung gitu kan, karena orang masih mikir bunga masih bisa naik apa enggak. Menurut saya 2023 ini sampai dengan 2024 adalah tahunnya fixed income. Jadi mau investor yang agresif ataupun konservatif, ya itu perlu punya portfolio fixed income dalam reksadananya. Jadi jangan sampai nggak ada. Jangan sampai nanti pas suku bunga turun kita baru beli, sudah terlambat biasanya. Jadi mending belinya jauh-jauh hari sebelum itu. Kalau untuk Panin juga mempunyai reksadana pendapatan tetap nih Panin Dana Utama Kelas 2 ya. Dan kalau kita lihat saat ini kinerja year to date-nya itu kurang lebih di 1%. Nah, di fund fact sheet itu perkiraan return itu akan mencapai range 5-6% nggak sesuai dengan current yield yang terdapat. Oke.
Panin Dana Utama Plus 2 itu adalah reksadana pendapatan tetap yang berinvestasi di obligasi pemerintah dan korporasi. Nah, kalau bobotnya, corporate bonds-nya 10 sampai dengan 30%. Berarti government bonds-nya mungkin 50 sampai dengan 70. Jadi ini reksadana fixed income yang bobot obligasi pemerintahnya lebih dominan. Nah, kenapa kami memasukkan obligasi korporasi? Karena obligasi korporasi itu memberikan efek kestabilan. Jadi pada saat ada gejolak harga seperti tahun 2022, di mana suku bunga naik dari 3% waktu itu, 3,5%, sampai sekarang sudah 5, sekian persen, yang menahan volatilitas harga itu bobot obligasi korporatnya. Ya, jadi turunnya tidak sebanyak harga obligasi pemerintah. Nah, kalau ditanya Januari ini year to date bisa naik 1%, apakah kali 12? Ya, tentu enggak. Kebetulan di bulan Januari itu data inflasi US yang bulan Desember itu lebih baik daripada ekspektasi. Nah, kemudian karena inflasi Indonesia juga rendah, inflasi US juga lebih rendah dari ekspektasi, banyak dana asing yang tadinya jual obligasi Indonesia di tahun 2022 ke belakang, itu di November mereka mulai berbalik. Jadi November, Desember, lanjut sampai Januari. Sampai dengan akhir tahun, apakah akan 5-6%? Tentu sebagai manajer investasi, kami berharap return-nya bisa positif. Tapi kalau saya boleh kasih komentar adalah, kenaikan inflasi di Amerika memang sudah berhenti. Ya, tapi masih lebih tinggi daripada target, karena targetnya pemerintah di sana 2%, inflasi Amerika itu masih 6%-an, inflasi intinya 5%-an. Sementara secara teori, suku bunga Amerika itu harus di atas inflasi inti. Suku bunga Amerika 4,5, inflasi intinya 5. Jadi kenaikan suku bunga itu masih akan terjadi di semester 1. Tinggal naik sampai 5%, 5,25% atau 5,5%. Itu yang masih diperdebatkan. Selama perdebatan itu ada, maka harga obligasi yang pemerintah masih akan volatile. Nah, apakah hasilnya akan 5-6%? Current yield yang tadi Anda sebutkan itu adalah kupon dibagi dengan harga obligasi per akhir Januari. Dengan asumsi harganya nggak naik, nggak turun, berarti kita akan terima kupon tadi dikatakan 6% itu. Ya, potong pajak, potong fee, potong itu, mungkin anggap saja bersihnya sekitar 4%. Jadi untuk Moduers yang tertarik dengan produk ini bisa langsung menghubungi Wealth Advisor Moduit atau juga download aplikasi kita. Jangan lupa juga untuk like, comment, dan subscribe bila informasi ini bermanfaat untuk kalian. See you next time, Moduers!